Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mapel administrasi umum kali ini, saya akan menerangkan tentang bentuk dan struktur organisasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama adalah menganalisis struktur organisasi. Yang kedua, membuat struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang bentuk organisasi. Nah, organisasi itu sendiri adalah sekelompok orang yang terstruktur dan terkoordinasi untuk bekerja sama mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang telah ditetapkan. Semua organisasi harus memiliki komponen seperti strategi, struktur sistem, sumber daya manusia, keahlian, gaya organisasi, dan nilai-nilai yang dianut organisasi tersebut. Secara sederhana, organisasi memiliki unsur-unsur. Yang pertama ada orang, yang kedua ada kerjasama, dan yang ketiga ada tujuan bersama. Nah, unsur-unsur ini secara umum bisa ditambahkan dengan adanya peralatan, lingkungan, dan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, ada syarat untuk membangun organisasi. Adapun syarat-syarat untuk membangun organisasi ini antara lain yang pertama adanya visi dan misi. Yang kedua, ada tujuan yang jelas. Yang ketiga, terdapat struktur organisasi yang terarah. Yang keempat, adanya pembagian kerja yang jelas bagi masing-masing anggota organisasi. Kemudian selanjutnya, waktu serta subjek dalam partisipasi hendaknya relevan. Selanjutnya, mempunyai kemampuan dalam berpartisipasi dan melakukan komunikasi timbal balik. Selanjutnya, dapat melaksanakan peran sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian, prinsip dari organisasi. Adapun prinsipnya antara lain, yang pertama prinsip of the object. Artinya, setiap organisasi beserta bagian-bagiannya harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Bila suatu organisasi tersebut tidak memiliki tujuan dan maksud yang jelas, maka organisasi ini tidak ada gunanya. Yang kedua ada prinsip of specialization, yaitu kegiatan setiap anggota organisasi sejauh mungkin dibatasi oleh satu fungsi saja. Yang ketiga ada prinsip of coordination, yaitu maksud dan tujuan pengorganisasian justru untuk memungkinkan adanya koordinasi, yakni untuk kesatuan gerak dan upaya organisasi. Yang keempat, ada prinsip of authority. Maksudnya, dalam setiap organisasi pasti ada pimpinan yang tertinggi. Nah, dalam menjalankan kewenangan, pimpinan tertinggi ini harus memiliki garis wewenang yang tegas ke semua warga organisasinya. Kemudian ada prinsip of responsibility. Maksudnya, atasan bertanggung jawab secara mutlak terhadap semua perbuatan bawahannya dalam tugas-tugas organisasi. Kemudian ada prinsip of definition, artinya isi dari setiap jabatan atau posisi, kewenangan, tanggung jawab, serta hubungan dengan jabatan-jabatan lainnya mutlak harus dirumuskan dengan jelas dan tegas secara tertulis serta diumumkan kepada semua pihak yang bersangkutan dalam organisasi. Kemudian yang terakhir ada prinsip of correspondence. Artinya, dalam setiap jabatan, kewenangan, dan tanggung jawab harus cocok, harus memadai, harus setimpal, dan harus sesuai. Selanjutnya ada tahapan kerja dalam organisasi. Nah, tahapan kerja dalam organisasi antara lain yang pertama adanya tujuan. Tujuan ini
menentukan macam dan luas pekerjaan yang harus dilaksanakan. Kemudian adanya fungsi. Fungsi di sini maksudnya adalah sekelompok aktivitas yang jenisnya sama berdasarkan sifat, pelaksanaan, maupun urutan secara praktis tergolong satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga, adanya tugas. Maksudnya adalah fungsi yang ditugaskan kepada pihak-pihak tertentu. Kemudian ada pelimpahan wewenang, artinya pemberian wewenang kepada petugas untuk melakukan tindakan dalam tugasnya. Selanjutnya ada permintaan tanggung jawab. Artinya sebagai akibat pelimpahan wewenang akan menuntut tanggung jawab. Selanjutnya ada kewajiban bertanggung jawab. Maksudnya adalah pada tahap akhir dalam pelaksanaan kerja harus ada tanggung jawabnya. Selanjutnya ada teori organisasi. Nah, teori organisasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada teori organisasi klasik atau sering disebut dengan teori tradisional. Nah, teori tradisional ini merupakan suatu teori yang mempunyai konsep organisasi, menjelaskan bahwa organisasi sebagai struktur hubungan, tujuan-tujuan, kekuasaan-kekuasaan, kegiatan-kegiatan, peran-peran, komunikasi, serta faktor-faktor lainnya ketika orang bekerja sama. Nah, teori organisasi tradisional ini berkembang dalam 3 jenis. Yang pertama ada teori administrasi. Ini merupakan prinsip-prinsip utama dalam organisasi, antara lain ada prinsip koordinasi, prinsip jenjang, prinsip penyusunan fungsi, dan prinsip staf. Yang kedua ada teori birokrasi. Maksudnya adalah adanya penetapan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga ada manajemen ilmiah. Maksudnya adalah berkaitan dengan standar dan orang-orang yang tepat dalam atau pada organisasi tertentu. Yang kedua ada teori organisasi neoklasik atau sering disebut dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik atau teori tradisional tadi. Ini merupakan penyempurnaan dari teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun kelompok kerja. Sehingga teori ini dikenal sebagai teori pendekatan perilaku atau pendekatan hubungan kerja manusia. Yang ketiga ada teori organisasi modern. Teori ini sering disebut dengan teori analisis sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan teori neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan, sehingga organisasi merupakan suatu sistem yang terbuka. Teori ini juga melihat arti penting dari pengawasan atau kontrol sebagai mekanisme untuk menciptakan keseimbangan dari organisasi tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta fungsinya masing-masing yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi ini harus mampu memisahkan tanggung jawab dan wewenang masing-masing anggotanya. Adapun fungsi dari struktur organisasi antara lain, yang pertama sebagai bentuk kejelasan tugas dan tanggung jawab para anggotanya. Yang kedua menjelaskan kedudukan dan memudahkan koordinasi masing-masing anggota. Kemudian yang ketiga menjelaskan jalur hubungan pada pekerjaan setiap anggota.
Dan yang terakhir sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan oleh pimpinan kepada bawahannya maupun sesama anggota organisasi. Selanjutnya ada asas-asas pengorganisasian. Asas pengorganisasian pekerjaan kantor dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada asas sentralisasi. Artinya, semua kegiatan perkantoran dipusatkan pada satu unit tertentu saja. Penyelenggaraan tugas perkantoran ini ditangani oleh pejabat yang khusus menangani perkantoran di unit tersebut. Nah, asas sentralisasi ini memiliki kelebihan antara lain. Yang pertama, cara kerja dapat diseragamkan dengan mudah. Yang kedua, pengawasan mudah dilakukan. Yang ketiga, penggunaan peralatan dan peralatan kantor dapat dihemat. Yang keempat, beban kerja pekerjaan kantor dapat dibagi lebih merata. Yang kelima, penggunaan tenaga kerja dapat diatur lebih luas. Asas ini mengandung beberapa kelemahan juga. Selain kelebihan juga memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak mungkin menampung pekerjaan yang cukup banyak pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, unit pengelola pekerjaan kantor sering tidak memahami kebutuhan yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan unit yang bersangkutan. Yang terakhir, unit pengelola pekerjaan kantor mempunyai kewenangan yang dapat menentukan kelancaran pekerjaan unit lain berubah menjadi unit yang minta dilayani. Yang kedua ada asas desentralisasi. Maksudnya adalah masing-masing unit organisasi menyelenggarakan sendiri kegiatan perkantorannya. Nah, kegiatan perkantoran tersebar ke seluruh unit dan setiap pimpinan unit bertanggung jawab tidak hanya mengenai kegiatan substansi unit, tetapi juga mengenai kegiatan perkantoran yang ada di unitnya. Asas ini memiliki kelebihan. Yang pertama, memperlancar pekerjaan kantor bagi instansi yang mempunyai unit-unit yang tersebar di beberapa tempat. Yang kedua, melayani kebutuhan-kebutuhan khusus bagi unit yang bersangkutan. Yang ketiga, menumpuknya pekerjaan yang terjadi pada asas sentralisasi dapat dihindarkan. Selain kelebihan, asas desentralisasi memiliki kelemahan, antara lain memerlukan biaya yang cukup besar karena diperlukan peralatan jenis yang jumlahnya lebih dari satu. Yang kedua, memerlukan tenaga yang banyak dan biaya yang besar untuk keperluan mengoperasikan peralatan kantor dan jasa pengawasan pelaksanaan pekerjaan kantor tersebut. Yang ketiga ada asas campuran. Asas campuran atau sering juga disebut dengan asas gabungan. Asas gabungan atau campuran merupakan perpaduan antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Umumnya, pekerjaan kantor yang sifatnya memerlukan pengawasan secara berkala dan mengandung banyak kerawanan dapat dilakukan menggunakan asas sentralisasi, sedangkan pekerjaan kantor yang sifatnya umum dilakukan dengan asas desentralisasi. Selanjutnya ada bentuk dari struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi memiliki 5 bentuk, antara lain yang pertama ada bentuk organisasi lini. Bentuk organisasi lini merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana dan yang paling tua. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan secara langsung, secara vertikal antara atasan dan bawahannya. Jadi semua bagian mulai dari pimpinan puncak sampai yang terendah dihubungkan dengan satu garis wewenang atau satu garis komando. Bentuk organisasi lini biasanya dipakai dalam organisasi kecil.
Ciri-ciri struktur organisasi lini antara lain struktur organisasinya sederhana dan stabil. Pegawainya sedikit sehingga memungkinkan untuk saling mengenal. Ketiga, organisasi tipe garis biasanya organisasinya kecil. Kemudian hubungan antara atasan dan bawahan bersifat langsung yang dihubungkan satu garis wewenang atau garis komando. Kemudian tingkat spesialisasi biasanya belum begitu tinggi. Selanjutnya, setiap pimpinan unit atau bagian mempunyai tanggung jawab dan wewenang penuh atas segala bidang pekerjaan yang ada di dalam unitnya. Nah, kelebihan dari organisasi lini antara lain disiplin pegawai tingkat tinggi dan mudah dipertahankan. 2. Koordinasi dan pengawasan lebih mudah dilaksanakan. Kemudian rasa solidaritas pegawai biasanya tinggi. Garis kepemimpinannya tegas, tidak simpang siur karena pimpinan langsung berhubungan dengan bawahannya. Tersedia kesempatan untuk latihan bagi pengembangan bakat-bakat pimpinan. Kelemahannya antara lain kurang tersedia staf ahli. Yang kedua, organisasi terlalu tergantung pada satu orang, yaitu pimpinan. Ketiga, tujuan dan keinginan pribadi pimpinan seringkali sulit dibedakan dengan tujuan organisasi. Kemudian adanya kecenderungan pimpinan bertindak secara otoriter. Kesempatan pegawai untuk berkembang sedikit terbatas karena sukar mengambil inisiatif sendiri. Yang kedua, ada bentuk organisasi lini dan staf, merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi staf. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut, seorang pimpinan dapat mendapat bantuan dari para staf di bawahnya. Nah, tugas staf adalah membantu memberikan pemikiran, nasihat, dan saran-saran, data, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan, sehingga bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kewajiban. Ciri dari organisasi staf ini antara lain hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Puncak pimpinan hanya ada satu orang yang dibantu oleh staf ahli. Terdapat dua kelompok wewenang, yaitu lini dan staf. Karyawannya banyak, organisasi besar dan bersifat kompleks. Adanya spesialisasi dalam pekerjaan. Kemudian ada kelebihan dari organisasi lini dan staf, yaitu adanya pembagian tugas yang jelas. Kemudian tipe organisasi lini dan staf ini adalah fleksibel, luas karena dapat ditempatkan pada organisasi besar maupun kecil. Kemudian pengambilan keputusannya relatif mudah karena mendapat bantuan sumbangan pemikiran dari staf-staf ahli. Bakat pegawai dapat berkembang sesuai dengan spesialisasinya. Adapun kelemahannya, yang pertama, kelompok pelaksana sulit membedakan antara perintah dan bentuk nasihat. Kedua, solidaritas pegawai kurang karena ada pegawai yang tidak saling mengenal. 4. Penggunaan staf ahli bisa menambah beban biaya yang besar. Sering terjadi persaingan tidak sehat karena masing-masing menganggap tugas yang dilaksanakan merupakan yang penting. Bentuk organisasi fungsional. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas, dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahannya sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Organisasi fungsional adalah suatu bentuk organisasi dengan wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Adapun ciri organisasi fungsional antara lain, bidang tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan, bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan, kemudian pekerjaan lebih banyak bersifat teknis, target pekerjaan jelas dan pasti,
kemudian pengawasan ketat, dan penempatan jabatan berdasarkan spesialisasi. Adapun kelebihan organisasi fungsi antara lain, spesialisasi dapat dilaksanakan secara optimal, para pegawai bekerja sesuai keterampilannya masing-masing. Yang ketiga, produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. Yang keempat, koordinasi menyeluruh bisa dilaksanakan pada eselon atas sehingga berjalan secara lancar dan tertib. Yang kelima, solidaritas, loyalitas, dan disiplin karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya cukup tinggi. Adapun kelemahan dari organisasi fungsional, yang pertama, pekerjaan seringkali sangat membosankan. Yang kedua, sulit mengadakan mutasi pegawai karena pegawainya hanya memperhatikan bidang spesialisasinya sendiri. Yang ketiga, sering ada pegawai yang mementingkan bidangnya sendiri sehingga koordinasi menyeluruh sulit untuk dilakukan. Kemudian yang keempat, ada bentuk organisasi lini dan fungsional. Artinya, suatu bentuk organisasi dan wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada setiap kepala unit di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Selanjutnya, pimpinan tertinggi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional dan hasil tugasnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu tanpa memandang eselon atau tingkatan. Adapun ciri dari organisasi lini dan fungsional antara lain, yang pertama, tidak tampak adanya pembedaan antara tugas dan bantuan. Yang kedua, spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional. Yang ketiga, pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon. Selanjutnya, tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif. Kemudian semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Kelebihan dari struktur organisasi lini dan fungsional antara lain, yang pertama solidaritas tinggi, yang kedua disiplin tinggi, yang ketiga produktivitas tinggi karena spesialisasi dilakukan secara maksimum, yang keempat pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin atau teknis tidak dikerjakan, yang kelima, keputusan dapat diambil dengan baik dan tepat. 6. Kecil kemungkinan penggunaan kekuasaan secara berlebihan dari pimpinan. Yang ketujuh, usaha kerjasama bawahan mudah digalang. Adapun kelemahannya antara lain, yang pertama, kurang fleksibel dan tour of duty. Yang kedua, spesialisasi memberikan kejenuhan. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan sedikit lamban karena harus dibicarakan terlebih dahulu dengan anggota organisasi. Selanjutnya, para pelaksana sering bingung karena perintah datangnya tidak dari satu orang saja. Yang terakhir, kreativitas sukar dikembangkan karena perintah pelaksanaan didasarkan pada kolektivitas. Yang terakhir, ada bentuk organisasi lini, fungsional, dan staf. Organisasi ini merupakan pengembangan dari bentuk organisasi sebelumnya yang menggabungkan organisasi lini, fungsional, dan staf. Cirinya antara lain, organisasi lebih besar dan kompleks, karyawannya banyak, mempunyai 3 unsur karyawan pokok, yaitu karyawan dengan tugas pokok, yang kedua karyawan dengan tugas bantuan, dan karyawan dengan tugas operasional fungsional. Selanjutnya ada struktur organisasi dan tugasnya. Setiap perusahaan pasti memiliki struktur organisasi beserta tugasnya. Struktur organisasi pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya komisaris. Komisaris adalah orang perseorangan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas utama komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksinya.
Kemudian yang kedua ada presiden direktur. Presiden direktur adalah pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan. Presiden direktur ini memiliki tugas dan wewenang antara lain menyusun strategi dan visi, menjalankan hubungan dan kemitraan strategis. Yang ketiga mengatur investasi, alokasi dan divestasi. Kemudian memimpin direksi. Yang kelima memastikan bahwa prinsip tata kelola perusahaan benar-benar ditetapkan dengan baik. Yang keenam membuat rencana pengembangan perusahaan dan usaha perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketujuh bertanggung jawab penuh dalam melaksanaan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan dari perusahaan. Yang terakhir menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai perusahaan. Yang ketiga ada managing direction. Presiden direktur akan dibantu oleh seorang managing director yang bertugas untuk memanage jalannya perusahaan yang akan diperinci seperti sebuah kerjasama yang akan dilakukan dalam perusahaan lainnya. Kemudian yang keempat ada direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin PT atau perseroan terbatas. Nah, direktur ini merupakan seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan untuk menjalankan dan memimpin perseroan terbatasnya. Penyebutan direktur bermacam-macam, yaitu ada dewan manajer, ada dewan gubernur, atau dewan eksekutif. Kemudian selanjutnya ada general manager. General manager adalah manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. General manager memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang membawahi beberapa atau seluruh manajer fungsional. Selanjutnya ada manajer. Manajer adalah seseorang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diakui oleh organisasi untuk dapat memimpin, mengelola, dan mengendalikan, mengatur, serta mengembangkan organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada supervisor. Dalam organisasi, seperti halnya manajer madya maupun manajer puncak, supervisor memiliki tugas antara lain adanya planning, yaitu merencanakan kegiatan, organizing atau mengorganisasikan kegiatan, kemudian staffing, yaitu menyiapkan personel yang akan melaksanakan kegiatan, kemudian direction, artinya mengarahkan proses pelaksanaan kegiatan, yang terakhir controlling atau pengendalian pengembangan pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir ada kepala bagian atau sering disebut dengan seksi. Suatu organisasi perusahaan juga memiliki kepala bagian atau seksi. Kepala bagian mempunyai beberapa anggota yang ikut serta dalam suatu kegiatan yang ada. Nah, sekian penjelasan saya tentang bentuk dan struktur organisasi. Tugas kalian adalah menggambar atau membentuk suatu struktur organisasi yang pernah kalian lakukan, atau kalian boleh browsing bentuk struktur organisasi yang ada di internet, atau boleh struktur organisasi dari ekstrakurikuler yang kalian ikuti seperti PMR, OSIS, dan lain sebagainya. Nah, bentuk organisasi itu nanti kalian jelaskan bagaimana prinsip dari organisasi tersebut, kemudian adakah visi dan misinya, dijelaskan apakah visi, misi, tujuan, fungsi, dan lain sebagainya. Kemudian organisasi yang kalian buat struktur organisasinya ini menggunakan asas apa, kemudian menggunakan bentuk organisasi apa, kalian jelaskan di bawahnya gambar tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.